Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Nah, apabila hari ini hadir semua, berarti kita dapat langsung memulai belajar ya. Nah, apakah hari ini kita akan belajar mengenai hubungan sudut pusat, keliling lingkaran, dan panjang busur. Ya, kalau misalnya di buku itu judulnya hubungan panjang busur, keliling, dan sudut pusat lingkaran. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, per kelompok isinya 3 orang berdasarkan absen ya. Nah, setelah pembelajaran ini berakhir, diharapkan kita dapat memahami hubungan sudut pusat, panjang busur, dan keliling lingkaran. Dapat dimengerti ya, Nak? Nah, untuk memahami materi tersebut, kita harus memahami materi prasyaratnya terlebih dahulu. Materi prasyaratnya yang harus kita pahami yaitu tentang pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang keliling lingkaran dan perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai ini sudah pernah kita pelajari di kelas 7 ya. Nah, untuk keliling lingkaran, apakah masih ingat rumusnya? Masih, Bu. Nah, coba. Ayo, apa rumusnya? Rumusnya K sama dengan 2πr. Ya, tepat sekali. Rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan 2πr. Nah, oke. Kita langsung saja ya ke materi inti kita. Nah, sekarang kalian amatilah LKPD yang telah Ibu berikan dan slide yang sudah Ibu print out dan Ibu bagikan ya. Iya, Bu. Nah, oke. Apakah ada kesulitan dalam mengamati LKPD dan slide tersebut? Tidak, Bu. Nah, sekarang coba lihat di slide-nya. Nah, di bagian slide yang pertama ini ada unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran kemarin sudah kita pahami ya. Nah, jadi nggak perlu Ibu bahas lagi kan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang di sini Ibu tampilkan juga keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran ini juga sudah dipahami. Nah, baik. Setelah mengamati LKPD dan slide yang kalian amati tersebut, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman kalian. Jadi, apabila nanti ada yang bisa, ada yang paham, langsung menjawab. Nanti Ibu berikan skor tambahan kepada nilai kalian ya. Nah, pertanyaannya adalah, perhatikan, bagaimana bentuk perbandingan antara panjang busur dan sudut pusat lingkaran? Ada yang tahu? Ayo silakan. Saya, Bu. Oh iya, baik. Ayo, silakan Rini, bagaimana bentuk perbandingannya Rini? Bentuk perbandingan antara panjang busur dan sudut pusat lingkaran adalah berbanding lurus. Iya, tepat sekali. Jadi, bentuk perbandingan antara panjang busur dan sudut pusat lingkaran adalah berbanding lurus ya. Ingat, berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Nah, sekarang kalian lihat lagi di LKPD kalian. Pada gambar A dan gambar B, itu kan terdapat 2 buah lingkaran ya. Nah, pada gambar A terdapat lingkaran dengan sudut pusatnya alfa ya. Sedangkan sudut B, lingkaran dengan sudut pusatnya adalah beta. Nah, sebenarnya itu adalah satu lingkaran ya, satu lingkaran antara lingkaran A dan lingkaran B itu sama ya. Jadi anak-anak semuanya perhatikan ya, itu lingkarannya itu sama. Nah, hanya saja di gambar A itu masih sudut pusat yang awal, yaitu masih sebesar alfa. Sedangkan di gambar B, lingkarannya itu diperbesar atau lingkaran tersebut sudut pusatnya kita perbesar ya. Sudut pusatnya kita perbesar menjadi sebesar beta, yang sebelumnya alfa menjadi beta. Paham ya sampai sini? Nah, dari kedua gambar tersebut dapat kita lihat bahwa semakin besar sudut pusat lingkaran, maka panjang busurnya juga semakin besar ya. Nah,
Kemudian, nah, oke, yang selanjutnya kita lihat di slide kita. Nah, apabila panjang busurnya diperbesar menjadi 360 derajat, apa yang terjadi anak-anak? Panjang busurnya juga sebesar lingkaran penuh, ya Bu. Iya, tepat sekali. Panjang busurnya sebesar lingkaran penuh. Coba kalian ingat-ingat, jika sebesar lingkaran penuh itu maksudnya apa? Coba kalian pahami. Panjang busurnya sebesar lingkaran penuh. Jadi bisa kalian lihat di lingkarannya tadi, mau lingkaran A, lingkaran B juga boleh. Jika sebesar lingkaran penuh, berarti sebesar lingkaran penuh itu disebut dengan keliling lingkaran. Ya, tepat sekali. Nah, jika panjang busur sebesar lingkaran penuh, itu disebut keliling lingkaran. Jadi, apabila sudut pusat tersebut diperbesar menjadi 360 derajat atau satu lingkaran penuh, maka panjang busurnya menjadi keliling lingkaran. Nah, oke. Dari apa yang telah kita pelajari, nah sekarang kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing tadi ya. Sudah duduk berkelompok semua kan? Nah, kalian diskusikan apa hubungan antara panjang busur dan sudut pusat lingkaran dan keliling, maaf ya, soalnya ada di LKPD tadi di bagian activity 1, yaitu apa hubungan dari panjang busur, keliling lingkaran, dan sudut pusat lingkaran. Nah, kemudian untuk menguji kepemahaman kalian kerjakan juga yang di activity 2. Nah, kalau kalian masih ada yang pusing, masih ada yang bingung atau belum paham, kalian lihat di slide ya. Di slide tersebut sudah ada beberapa contohnya, nanti jadi tinggal kalian simpulkan. Oke, baiklah, silahkan berdiskusi. Ayo kelompok 1, gimana? Apakah ada kesulitan? Oh, tidak ya. Kelompok 2 gimana? Bagian mana yang belum paham? Paham semua? Paham. Kelompok 3 gimana? Paham. Oh iya, paham ya. Jadi nggak ada kesulitan ya. Ayo silahkan didiskusikan. Ayo kelompok 3, bagian mana yang ingin ditanyakan? Ayo, kok diem aja? Oh, bagian ini ya. Nah, ini coba kalian pahami di bagian tersebut. Nah, ini kan tadi dari apa yang sudah kita bahas tadi. Coba kalian pahami kira-kira hubungannya itu seperti apa. Nah, kalian kalau belum paham, kalian coba amati lagi. Kalian bayangkan, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Coba. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kalian iya, kelompok 2 bingung ya di bagian sudut pusatnya. Nah, coba apabila sudut pusatnya tadi dibuat menjadi 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Tadi kan menjadi keliling lingkaran. Oke. Ya. Ayo, silakan didiskusikan lagi aja. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Kelompok 1 bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, atau masih bingung di contoh soalnya ya? Coba lihat lagi slide-nya dibuka. Slide-nya dibuka coba. Yuk, Ibu jelaskan di bagian mana yang masih bingung. Coba mana sih? Coba Ibu lihat. Nah, ini ya. Berdasarkan gambar, diskusikan panjang busurnya. Nah, kalau mau lihat contoh yang ini, kalian harus bisa menyimpulkan dulu dari LKPD yang tadi. Coba buka LKPD-nya. Mana LKPD-nya? Kok LKPD-nya disimpan? Ayo, coba dilihat. Sudah ya? Waktu berdiskusi sudah habis ya? Nah,
Setelah didiskusikan, ayo silahkan perwakilan setiap kelompok mengumpulkan tugasnya masing-masing. Oh iya, yuk yang pertama ngumpul kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 silahkan jawab pertanyaan pada activity 1. Ayo perwakilan kelompok 2. Hubungan antara sudut pusat, keliling, dan panjang busur lingkaran adalah panjang busur per keliling lingkaran sama dengan besar sudut pusat per sudut satu lingkaran penuh. Ya, tepat sekali ya. Jadi, kelompok yang lainnya sudah paham ya? Ibu lihat sama semua kan tadi jawabannya. Jadi, hubungan antara panjang busur, keliling lingkaran, dan sudut pusat lingkaran adalah panjang busur per keliling lingkaran sama dengan besar sudut pusat per satu lingkaran penuh. Coba sudut satu lingkaran penuh berapa derajat? 360 derajat. Ya, tepat sekali. Sudut satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Jadi apabila dituliskan secara matematis, dapat kita lihat di slide berikut ini ya. Nah, oke, yang selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Paham ya? Jadi tidak perlu diulang lagi nih penjelasannya. Tidak. Nah, baiklah, apabila kalian sudah memahami semua, di sini Ibu akan memberikan satu pertanyaan tambahan tadi ya. Bagaimana bentuk, baiklah, Ibu akan tanya kepada Rini. Rini dari tadi kelihatannya bingung. Nah, bagaimana bentuknya apabila dituliskan secara matematis? Ayo Rini, silahkan. Bagaimana? Paham belum? Belum. Oh, belum paham kan? Nah, ada tadi di slide-nya. Coba dibuka lagi, dipahami slide-nya tadi. Ya, slide yang Ibu bagikan. Nah, bagaimana bentuknya apabila dituliskan secara matematis? Jadi, bentuknya adalah apabila, misalnya kita buat seperti sudutnya ada sudut alfa dan beta, atau mau sudut yang bagaimana, alfa beta aja ya, yang mudah ya. Bagaimana apabila ada lingkaran pada slide ini? Coba silakan dibacakan Rini. Besar sudut AOB Ya. per besar sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD. Ya, tepat sekali ya Rini. Jadi teman-teman yang lainnya juga paham ya. Nah, apabila sudah paham, yakin paham semua, tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, baiklah, sudah paham. Nah, untuk tugas activity 2 nanti Ibu koreksi dan Ibu bagikan pada kalian lagi untuk sebagai bahan referensi belajar berikutnya. Nah, baiklah, apabila sudah paham atau penjelasan Ibu sudah bisa dipahami, kita lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Nah, untuk tugas rumahnya jangan lupa dikerjakan ya, ada di LKPD yang bagian kolom tugas rumah. Jangan lupa ya, pertemuan berikutnya sebelum kita mulai belajar langsung kita kumpulkan. Paham ya anak-anak? Masih semangat belajar? Masih. Ya, baiklah. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Kalian semua boleh istirahat. Jangan lupa nanti di rumah belajar lagi. Ingat, belajar itu penting, jangan hanya sekali saja. Nah, pembelajaran yang hari ini nanti diulas lagi di rumah ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu pamit dulu ya.